Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu, buat Bapa yang baik, buat Bapa yang selalu peduli atas apapun keadaan hidup kami. Sekalipun hari-hari ini kami melewati lembah kekelaman, satu hal Tuhan, Engkau tetap ada di dalam lembah itu bersama kami. Engkau menggandeng tangan kami erat-erat dan Engkau membawa kami pasti keluar lebih dari pemenang. Apapun masalah kami tidak akan menghalangi kuasa-Mu Tuhan yang sempurna untuk menyatakan kuasa-Nya atas setiap masalah kami. Justru di balik masalah yang besar kami melihat kebesaran Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu, kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, ada sukacita. Kita percaya bahwa hari ini sudah dengar kesaksian yang luar biasa ya. Sebenarnya setiap masalah itu enggak akan jadi masalah buat saudara dan saya ketika kita tidak mempermasalahkan. Amin. Yang jadi masalah itu ketika kita lihat suami selingkuh, kita bilang aduh Tuhan ini suami yang perlu ditukar tambah. Nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita punya suami yang selingkuh, istri yang selingkuh, keuangan yang bermasalah, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, apapun masalah itu memang masalah buat aku, tapi itu bukan buat Tuhan. Apa yang Tuhan pandang di balik masalah, Tuhan cuma bilang gini, tenang aja, di balik masalahmu yang besar, aku ini sedang genapi janjiku. Aku ini sedang genapi firman-Ku dan engkau akan tahu apa yang aku perbuat sekalipun jawaban doa itu belum terjadi. Tapi kalau sudah tiba waktuku, tenang aja. Masalahmu yang hancur, aku buat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi tidak perlu takut dengan masalah. Ya, yuk kita lihat dulu ayatnya. Kita percaya bahwa hari-hari ini banyak orang stres. Saya itu terima konseling dari seorang ibu. Waktu saya dengar ibu ini cerita, saya bilang gini, Tuhan kok ada ya? Bayangin orang ngalami hidup, punya anak 4 cacat. Sudah gitu suaminya selingkuh. Dan semua keluarga besar suaminya tidak mendukung istri ini. Dia bilang gini, ini kawin sama orang yang bawa kutuk. Sampai 4 anak cacat. Jadi layak kamu ceraikan istrimu, kamu cari istri yang baru supaya memperbaiki keturunan. Istri ini datang sama saya, dia nangis. Bu, apakah benar Tuhan itu mengutuk hidup saya? Padahal saya ini orang yang tidak pernah neko-neko, Bu. Saya tidak pernah selingkuh. Saya tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Saya baca firman, saya berdoa. Saya cuma bilang gini, jangan pernah dengar penghakiman manusia. Senyatanya Tuhan itu tetap Tuhan yang berkata, walaupun kau punya anak 4 cacat, engkau hari ini hidup dalam keterpurukan, tapi percayalah Tuhan tetap punya rencana yang indah. Dia bilang, Bu, apakah saya harus menyerah dengan tuntutan ini? Saya bilang, tetap maju, jangan pernah menyerah. Selama masih ada nafas berarti ada harapan dan hari esok buat orang benar. Amin. Dan di situ kita lihat dulu ayatnya di Ayub 5 ayat 17 ya. Ayat ini tadi pagi saya share di grup Jemaat Victory. Kita lihat kenapa sih hari-hari ini kok kita itu ngadepi masalah yang tidak mudah. Masa sukar sedang terjadi. Lihat nanti ke depan banyak orang bunuh diri. Orang akan semakin banyak depresi. Karena apa? Karena orang mengukur masalah itu dari kemampuannya, dari kekuatannya. Kalau dipikir ya, tadi Lady mungkin bilang kalau dia tidak punya Tuhan, hati yang bisa mengampuni, kira-kira walaupun misalnya
Ada banyak rumah tangga walaupun suaminya sudah berkata maaf, ketika iblis mulai melihat kesalahan suaminya, ya, perbuatan yang jahat, sekalipun mungkin suaminya sujud maafkan aku. Kalau misalnya Lady hari itu nggak punya hati yang Tuhan ubah, kira-kira dia bilang gini, oh sorry, tidak ada kata maaf lagi, sudah cukup. 2 tahun aku beri kesempatan sama kamu untuk bertobat, tapi kamu gak bertobat. Hanya karena terjadi sesuatu kamu bertobat. Jujur, kalau itu terjadi maka pemulihannya gak akan seperti ini. Tuhan pakai hidupnya. Dan kita percaya, yuk kita baca dulu ayat ini. Sesungguhnya, lihat ini kata-katanya, berbahagialah manusia, apa saudara? Yang ditegur siapa? Allah. Sebab janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Apa yang dipakai Tuhan untuk menegur, mendidik orang benar? Lewat masalah. Justru lewat masalah, senyatanya saudara jangan berkata apes ya. Kalau kita mengerti firman, maka Tuhan itu berkata siang ini, lewat masalah aku sedang menetapkan hidup orang benar, menikmati kebahagiaan. Bagaimana enggak bahagia menikmati janji Tuhan, menikmati firman-Nya yang digenapi, menikmati waktunya Tuhan yang membuat bukan satu bagian, segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya kita enggak perlu menolak Tuhan. Tuhan sudah jadi orang benar kok tiba-tiba ada penyakit kanker. Ya sudah disyukuri. Mungkin lewat ini Tuhan mau kita balik sama Tuhan. Seperti saya dulu ya. Jadi hamba, jadi pelayan Tuhan, buka rumah doa 2 tahun masih nyaman. Setelah buka Victory 2 tahun, saya bonyok saudara. Masuk dapur rapi, dari zona nyaman ditarik Tuhan keluar, nih masuk dapur rapi. Sudah teriak-teriak, dapur rapinya sama Tuhan makin diperbesar. Makin diperbesar, Tuhan tolong Tuhan. Enggak, sama Tuhan harus diperbesar. Tapi untung saya bersyukur 5 tahun di pernikahan saya sempat berpikir seperti Lady. Tuhan, saya pisah aja. Saya sudah tidak kuat Tuhan punya suami seperti ini Tuhan. Tolong Tuhan, kalaupun Tuhan tidak boleh tukar tambah, saya juga tidak akan menikah. Yang penting tidak hidup satu rumah sama orang seperti ini Tuhan, tolong. Tapi waktu firman ini terjadi, Tuhan bilang gini, jangan pernah menolak didikanku. Untung tahun kelima saya taat sama Tuhan. Waktu itu saya jalani proses dengan berdarah-darah, saya tetap ikuti didikan hajaran Tuhan. Saudara lihat ayat berikutnya, apa yang Tuhan mau di tengah didikan. Yohanes 15 ayat 2, kita baca. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting yang padaku, Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, masih apa saudara? Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi sekarang hari ini percayalah, kalau Tuhan lagi didik saudara, lagi hajar saudara, lagi dibersihkan, itu sakitnya luar biasa. Tapi tujuan Tuhan pasti baik. Kalau saya lari dari prosesnya Tuhan, menolak didikan Tuhan, tidak jadi hamba Tuhan hari ini. Tidak jadi Ibu Eli yang bisa sabar, punya hati ngampuni. Orang yang kenal saya dulu sebelum saya diproses, orang pasti bilang gini, aduh Eli itu teman saya tuh yang baju ungu itu ya. Itu yang tahu saya sebelum diproses Tuhan. Dia kalau ketemu saya gini, kamu itu dulu kalau datang ibadah wanita ya, saya dulu belum, kamu itu paling sombong. Orangnya jalannya gini, sambil membawa tas Hermes. Nah, ini yang bikin saya jalannya nggak mau tunduk. Tapi sejak saya diproses, benar-benar Tuhan matikan semua harga diri saya. Ya, nah kita lihat hari ini, percayalah kita semua itu lagi di apa sih? Lagi dibentuk, dibersihkan, dididik.
Ya, jadi tidak ada proses itu ujungnya nanti hancur, enggak. Tapi proses ini akan membuat saudara dan saya berbuahnya nanti lebat. Amin. Saudara akan menikmati nanti semua yang terbaik itu di depan. Kejadian 21 ayat 1 sampai 2. Bagaimana hari ini Tuhan akan genapi janji, firman, dan waktunya. Kita baca Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Nah ini lihat ya, saudara yang lagi ngalami posisi seperti Sarah. Mungkin saudara punya pergumulan yang bertahun-tahun, bukannya punya jalan keluar, tapi di hadapan saudara, faktanya Sarah itu apa? Sudah mati haid, jalannya tertutup, tidak ada dasar untuk berharap nenek-nenek bisa punya anak. Tapi lihat apa yang Tuhan katakan. Yang pertama lihat, Tuhan apa saudara? Memperhatikan siapa? Sarah seperti apa? Yang difirmankannya. Jadi hari ini jangan takut, siapa yang lagi ngadepi jalan yang sulit, sukar, dapur apinya 7 kali lipat, ternyata Tuhan lagi memperhatikan saudara dan saya seperti yang difirmankannya. Berikutnya, dan Tuhan lihat melakukan apa saudara? Yang ayat ke-1 belum selesai. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti apa saudara? Yang dijanjikannya. Jadi tidak ada orang walaupun anaknya cacat 4, Tuhan itu memperhatikan saudara, dan Tuhan melakukan semua ini seperti saudara itu orang-orang hukuman. Seperti orang yang terkutuk sampai punya penyakit, sampai anak cacat, sampai suaminya selingkuh sampai punya anak, mungkin usahamu bangkrut dan sebagainya. Jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Senyatanya hidup saudara dan saya, buka yang ayat kedua. Hari ini jangan pernah diintimidasi iblis bahwa Tuhan itu tidak berbuat sesuatu. Tuhan itu lemot, Tuhan itu diam. Tapi hari ini percayalah, siang ini setiap saudara yang hadir di tempat ini, Tuhan sedang memperhatikan sesuai dengan yang difirmankannya. Tuhan melakukan seperti yang dijanjikannya. Lihat, setelah Tuhan perhatikan dan Tuhan hari ini melakukan sesuatu seperti yang dijanjikannya, maka ini akan terjadi. Mengandunglah Sarah yang mustahil digenapi. Jadi jangan berpikir perjalanan hidup yang sulit, tidak punya dasar untuk berharap. Tuhan expired, Tuhan sudah tertutup rapat, Tuhan jalannya tidak mungkin. Tapi percayalah hari ini kalau kita tetap berdiri, kita tidak lari dari didikan Tuhan, kita tidak lari dari prosesnya Tuhan, sekalipun tidak masuk akal. Orang bilang gini sama saya, Bu, kamu ini bertahan dengan suamimu, kamu ini tidak masuk akal. Lah suamimu itu sudah tidak tidur di rumah, sudah punya anak 2. Pikir dong gitu ya. Lo ada lo orang bilang gitu, pikir. Makin lama usiamu makin tua. Nanti kalau kamu mau cari pasangan lagi makin sulit. Ada banyak orang yang mulai melemahkan iman saya untuk bertahan. Hanya satu, kenapa Ibu Eli bertahan sampai hari ini? Karena saya terlalu percaya firman Tuhan, suatu kali maka mengandunglah Sarah. Tuhan juga akan menjawab, maka pemulihan yang indah akan terjadi. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam apa saudara? Masa tuanya. Masa-masa yang orang bilang gini tidak masuk akal, percuma. Tapi lihat pada waktu yang telah ditetapkan
akan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Artinya buka PowerPoint saya, makanya hari ini khotbah saya rangkum menjadi Tuhan genapi apa saudara tadi? Firman. Tuhan lagi perhatikan saudara sesuai firman-Nya. Seperti Tuhan lagi genapi janjinya dengan keadaan yang sulit. Itu seperti yang dikatakan dalam janjinya, dan Tuhan akan menggenapi maka. Apa yang mustahil, apa yang tidak ada dasar untuk berharap, apa yang sulit bagi manusia, maka Tuhan menjawab doa saudara dan saya secara ajaib sesuai dengan waktunya. Amin. Jadi yang dalam perjalanan hidup ini bukan bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Sekalipun hari ini kau ngadepi keadaan yang sulit. Tangkep ya, ikut Tuhan itu kelihatannya lemot, berlambat-lambat. Tapi kalau kita tetap tidak menolak didikan Tuhan, percayalah yang namanya firman digenapi, janji digenapi, waktunya saudara akan melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Saudara mau hari ini tidak nolak didikan Tuhan? Tuhan, sudah taat kok tambah parah Tuhan, keuangan tambah bangkrut, bukan bangkrut loh Tuhan. Usahanya sepi, bukan hanya sekadar sepi, sekarang tambah suwepi loh Bu Eli. Orang Surabaya kalau bilang sepi itu suwepi ya. Kalau orang Jakarta mungkin bingung kalau saya ngomong gini suwepi. Pokoknya Bu Eli ini khas sudah, logat Surabayanya medok. Kalau bilang enak, enak ya, baik, baik ya. Orang Jakarta mungkin bilang ini sangat baik, tapi kalau orang Surabaya enggak usah panjang-panjang, baik. Nah itu sudah sangat baik ya. Kita percaya hari ini, yuk lihat satu persatu supaya saudara yang hari ini ngalami keadaan seperti Sarah. Bu, enggak ada jalan keluar, tenang. Bu, enggak ada orang perhatikan saya, peduli saya, enggak usah manusia sudah. Kekuatan manusia itu terbatas. Yang memperhatikan hidupmu hari ini cukup Tuhan yang punya kuasa yang tidak terbatas, punya sumber yang tidak terbatas. Hidupmu tidak akan mengalami keadaan yang hancur, justru karena yang tidak terbatas menyertai saudara dan saya. Maka di depan hidupmu akan melihat bagaimana cara Tuhan memulihkan ya. Kita sebagai anak Tuhan hari ini mulai belajar. Saya kemarin khotbah, saya ngomong sama orang yang waktu saya khotbahkan, anak Tuhan mulai sekarang jangan kali kalau dengar berita buruk gini, mati nanti nama-nama ya, sampai nafas keberapa pasti gitu ya. Lah kalau tiap hari lihat keadaan fakta, lama-lama putus enggak nafasnya. Mulai sekarang bagaimana caranya menghidupi iman? Mulai sekarang menghadapi keadaan yang sulit, katakan, wow, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, masalahku biasa-biasa. Aku percaya bersama Tuhan pasti yang namanya hidup pasti ditutup dengan wow. Amin. Yuk lihat yang pertama, kalau Tuhan genapi firman-Nya, memperhatikan, buka di Kejadian 21 ayat 5 sampai 6. Kejadian 21 ayat 5 sampai 6. Kita baca ya. Adapun Abraham berumur berapa? 100 tahun. Nah ini ketika apa saudara? Ishak anaknya lahir baginya. Kira-kira kalau saudara terjadi ini di masa zaman now, ada kakek masuk koran 100 tahun ya, punya anak sama nenek-nenek yang usianya juga sudah expired, gempar enggak? Mungkin bilang gini, secara kedokteran aja kalau diteliti, lu enggak masuk akal. Kakek-kakek menikah ya, menghamili seorang nenek-nenek yang sudah mati haid. Yang jalannya mungkin kalau sudah 100 tahun, 75, jalannya sudah seperti ini.
Mungkin nggak buat manusia, dokter aja, profesor lah dikumpulin, puter otak, gimana ya, jujur. Tapi apa yang Tuhan katakan ketika dia memperhatikan Sarah sesuai yang difirmankannya, maka Abraham yang usia 100 tahun pun bisa melahirkan anak. Ayat yang ke-6, lihat. Berkatalah Sarah, Allah yang telah siapa? Membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarkannya akan tertawa karena aku. Kita percaya nanti ya, kalau kita tidak nolak didikan Tuhan. Saudara percaya, janji, firman, waktunya, nanti kalau sudah pemulihan, saudara akan lihat Tuhan itu akan jawab apa yang hari ini tidak masuk akal, yang sulit, yang sukar, yang mana mungkin Tuhan akan jawab. Amin. Tuhan akan genapi. Makanya nanti di masa yang sulit dunia itu tidak tahu rahasia ini. Saya waktu baca firman ini kayak benar-benar Roh Kudus menyingkapkan. Tuhan itu kayak bilang gini, sampaikan rahasia yang besar buat anak-anakku yang sedang hidup di akhir zaman. Di masa sukar yang makin sukar, jangan pernah menolak didikanku. Makanya banyak orang yang hari-hari ini kena petir loh tiba-tiba. Orang yang sehat ya, saya kemarin dengar ada seorang yang saya kenal, rajin makan sehat. Tidak pernah hari itu yang namanya dia itu makan yang aneh-aneh. Tidak, saya kenal dia, makannya itu selalu yang berbau sehat ya. Makan daging merah juga enggak, kalau dia butuh protein dia cuman makan ayam. Lainnya dia mungkin tidak jamah, dia jaga sehat, dia jaga kesehatan. Saya kalau tanya, kamu kalau tidur berapa jam? Oh saya ini sehat, kalau belum 8 jam saya tidak mau bangun. Oh hebat ya. Dan dia bilang gini, untungnya saya suka tidur. Jadi sudah pola makan sehat, pola tidur sehat. Tangkap ya. Tapi suatu kali waktu saya beberapa saat ketemu dia bilang gini, saya tuh ya tidak ngerti loh sama Tuhan. Lah saya ini ya orang yang sehat, orang yang jaga makan, orang yang jaga tidur. Saya ini tidak mobilitas karena dia itu ya namanya orang kaya lah ya. Kerjanya cukup dari rumah, tanda tangan ya. Tidak perlu kayak ngeluarin tenaga. Terus dia bilang gini, saya itu heran kok bisa saya kena kanker. Dan kanker ini sudah menyebar. Itu yang membuat dia sangat putus asa. Malah dia bilang gini, lah kamu ini mangan bakso, ya, nggak jaga makan, terus tidur ya. Saya lihat kamu itu kalau tidur, saya lihat di WhatsApp tidurnya malam di atas. Lah saya ini orang yang sehat tuh. Kamu pasti tidur juga nggak mungkin 8 jam, ayo, nggak mungkin. Kok bisa? Makanya saya cuma berkata buat saudara dan saudara yang hari ini datang, hidup ini semuanya misteri ilahi. Yang penting jangan pernah takut. Makin takut, makin khawatir, itu makin menimpa saudara. Nah kita lihat ayat berikutnya ya. Apa yang dikatakan Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Ayub 6 ayat 10. Percayalah nanti jawaban Tuhan yang difirmankannya nanti di depan. Semua yang hari ini membuat engkau sedih akan dirubah menjadi tertawa. Engkau akan kagum dengan kebesaran Tuhan. Lihat Ayub 6 ayat 10. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tidak kenal belas kasihan. Apa yang dilakukan di kitab Ayub? Aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Sekali lagi pembelajaran yang pertama, jangan pernah menolak didikan Tuhan, jangan lari. Yang kedua, pastikan sampai akhir kehidupanmu sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah menyangkal firman yang maha kudus sekalipun. Lihat ya, kepedihan yang tidak kenal belas kasihan tuh orang yang pedihnya luar biasa. Mungkin hidupmu hari ini merasa ya
merenungi nasib Tuhan, kok enggak ada ya belas kasihan Tuhan. Saya dulu merasakan seperti itu. Waktu hidup saya dihajar Tuhan habis-habisan. Saya cuma bilang ini, Tuhan, aku ini minta belas kasihan-Mu. Tapi tiap kali aku minta belas kasihan-Mu, bukan yang baik yang aku hadapi. Saya minta belas kasihan Tuhan, tolong toh Tuhan, tutup itu kandungan wanita itu Tuhan, tutup. Oh kok hamil terus, saya juga pusing saudara. Saya bilang lo belas kasihan Tuhan tuh mana? Kok rasanya Tuhan? Jujur, waktu saya ngalami proses yang tidak mudah, sudah punya anak 2 ya, harapan saya belas kasihan. Tolong Tuhan di saat kelemahan saya yang hari ini pedihnya luar biasa. Hari ini dikhianati sampai punya 2 anak. Please Tuhan, selesai. Nggak tahu caranya suami saya balik sama saya sepenuhnya. Taman nggak tidur di rumah, coba. Suami saya dengan gampangnya bilang gini, iya sorry ya. Karena sekarang saya sudah punya anak 2. Anak ini kan masih kecil, butuh perhatian saya, kasih sayang. Lah 3 anak dari anakmu kan sudah cukup kasih sayang. Mereka sudah besar-besar. Jadi mulai malam ini aku tidak tidur di rumah. Haleluya, puji Tuhan. Jujur, ikut Tuhan tuh tidak masuk akal. Makanya sejak hari itu saya tidak berani ngatur Tuhan. Makin saya atur, jangan-jangan makin terjadi. Hari itu mulai saya ngadepi masalah. Saya bilang gini, suka-sukamu Tuhan. Sudah, gak usah diatur. Nanti kalau makin ngatur Tuhan, makin terjadi seperti yang saudara hari ini gak mau inginkan ternyata terjadi. Saudara akan nanti akibatnya apa? Saudara menolak didikan Tuhan, saudara menyangkal firman, nanti hasilnya malah fatal. Jadi sejak saya berkata suka-sukamu Tuhan, saya jalani proses demi hari demi hari, tahun demi tahun dengan sukacita. Saya tahu yang maka nanti janji firman waktunya Tuhan tidak akan pernah berlambat-lambat. Amin. Nah kita lihat bagaimana PowerPoint-nya aja. Kalau firman Tuhan tidak pernah ditunda-tunda. Di Yehezkiel 12 ayat 28 yang berkata, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat ya, tidak satupun loh dari firmanku yang akan ditunda-tunda. Apa yang difirmankan Tuhan akan apa saudara? Terjadi. Demikian firman Tuhan Allah. Nah, Mazmur 33 ayat 4 kita lompat. 2 poin lagi kita selesai. Mazmur 33. Sebab apa saudara? Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Buka PowerPoint-nya. Hari ini kalau Tuhan lagi memperhatikan saudara seperti yang difirmankannya, percayalah, firman Tuhan tidak akan pernah ditunda-tunda. Dia sedang genapi, firman Tuhan pasti terjadi. Kalau Tuhan berkata, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Walaupun yang memisahkan rumah tangga, saya waktu itu bilang ini, Tuhan yang memisahkan rumah tangga saya itu lebih seksi. Saya sudah kepala 4, dia kepala 2. Aduh Tuhan, mau operasi plastik di Korea juga mana bisa saya. Coba kalau saya berhasil operasi plastik di Korea 40 tahun, muka saya jadi 20 tahun. Kira-kira saudara takut gak ketemu saya? Mungkin saudara gak ngenali wajah saya siapa. Tapi apakah dengan cara yang saya lakukan dengan operasi plastik berubah 20 tahun, itu mengubah suami saya? Enggak. Apapun yang terjadi Tuhan bilang gini, mau kamu tambah cantik, mau operasi plastik, mau kamu pakai cara apapun, setiap proses hidupmu harus engkau tempuh. Engkau tidak bisa mengubah keputusanku walaupun engkau sudah khatam baca firman. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah berdoa puasa Tuhan. Tidak bisa. Yang namanya jalan kehidupan setiap saudara dan saya harus menempuh. Tapi satu hal Tuhan katakan siang ini. Apapun yang kau tempuh, walaupun dapur api itu tambah panas. Tapi satu hal, firmanku tidak akan pernah aku tunda-tunda. Bahwa apa yang dipersatukan Tuhan, walaupun wanita yang memisahkan hidup rumah
rumah tanggamu lebih seksi, lebih cantik, lebih mudah. Tapi percayalah, firman yang akan digenapi terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan itu tidak akan ditunda-tunda, artinya dalam perjalanan. Amin. Itu akan terjadi dan firman Tuhan itu pasti benar, tidak mungkin salah. Ada orang yang berkata gini, Bu, saya punya suami hamba Tuhan. Suami saya hari ini lagi kabur dari rumah. Dia menuntut cerai. Dia sudah punya perempuan lain. Dan saya bilang gini, kamu kan hamba Tuhan. Kamu belajar firman. Apa yang kamu baca, yang kamu pelajari selama ini? Tentang perceraian. Bukankah Tuhan itu benci perceraian? Tahu suaminya jawab apa? Itu kan firman dibuat manusia. Logika katanya. Masa orang tidak cocok dicocok-cocokkan? Ya ini salah yang buat firman khusus ayat ini salah. Kalau orang sudah tidak cocok, Tuhan juga tidak paksa manusia. Kan manusia diberi free will. Waduh mateng. Free willnya dipakai saudara. Manusia kan diberi kehendak bebas. Kalau sudah sama istri yang lama tidak cocok, ya punyalah kebebasan memilih istri yang baru. Jadi Tuhan benci perceraian ini yang nulis lagi salah. Coba saudara, itu hamba Tuhan loh. Wah, saya cuma ngomong gini, hati-hati aja. Lihat aja suamimu tidak lama. Suamimu akan dihajar Tuhan karena firman yang kebenaran itu dirubah sama dia. Dan beberapa saat kemudian istrinya mengabari saya. Suami saya yang tadinya kaya Bu Eli, hari ini bangkrut di titik nol. Setelah di titik nol, ya baliklah sama dealer utama. Dibuang sama subdealernya dibuang. Bangkrut nih, bangkrut. Bu, sudah bangkrut Bu, kembali Bu, tidak punya uang, kantongnya sudah tipis. Gimana Bu Eli, diterima? Ya terima, dalam hati saya kuapok syukur itu ya, emansipasi wanita. Tapi kan saya sebagai konselor tidak boleh ngomong gitu. Ya terima Bu, terima Bu, sudah dalam keadaan tidak punya uang. Kan firman Tuhan terima kita apa adanya. Ya kamu harus terima suami yang bangkrut apa adanya. Haleluya, ikut Kristus itu luar biasa ya. Mungkin kalau dunia berkata bodoh. Tapi buat Tuhan saya bilang sama istrinya, sudahlah, upahmu itu bukan dari manusia kok. Manusia boleh menghakimi kamu bodoh, tapi Tuhan melihat bagaimana kamu akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Karena orang yang membela kebenaran, maka kebenaran itu pasti membela hidupmu, tidak main-main. Amin. Yang kedua, satu poin selesai. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan bertindak melakukan seperti yang dijanjikannya. Kejadian 12 ayat 10 sampai 12. Kejadian 12 ayat 10 sampai 12. Berkatalah Sarah kepada Abraham. Lihat ya, waktu Abraham melakukan langkah yang salah, waktu dia menunggu janji Tuhan, Abraham ngambil keputusan karena Sarah yang menawarkan ya. Bagaimana Sarah? Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Jadi waktu lahir Ismail itu bawa masalah. Tapi lihat apa yang dikatakan. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Jadi percayalah, kalau kita lagi diproses, kita itu jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Pasti sesuatu yang kita ambil keputusan di luar keputusannya Tuhan, itu membawa sesuatu yang menyebalkan. Tangkap ya. Mungkin kalau saya tidak taat sama Tuhan 5 tahun, misalnya saya pikir, waktu itu ada orang yang datang sama saya, ya pacar lama saya datang. Misalnya, ini misalnya loh ya, jangan buat gosip loh ya. Ini misalnya tahun ke-5, karena saya berharap Pak Nyoto baik, tidak baik-baik. Tiba-tiba datanglah pacar lama saya, yang waktu itu sudah cerai ya. Dan dia mengajak saya menikah. Nah ya, kalau sampai saya menikah, mungkin saya tetap hari itu juga menikah dengan saya bilang ini ya, ini kan sudah cerai sama-sama. Mungkin apa yang saya alami tidak akan maksimal seperti hari ini.
saya akan mengalami satu keputusan di luar skenarionya Tuhan, itu bagaimanapun akan membuat sesuatu yang menyebalkan itu terjadi. Tapi buat hidup saya ketika saya taat, sampai hari ini jujur, orang tanya, Bu, gimana rasanya diproses Tuhan bertahun-tahun sampai ibu bisa bertahan? Apakah ibu tidak pernah menyesal ikut Tuhan hanya karena ibu dipersiapkan hamba Tuhan? Ibu dipersiapkan jadi berkat buat banyak rumah tangga. Ibu bonyok bayar harga. Saya cuma bilang gini, tidak ada kata menyesal. Justru saya bersyukur hari ini kalau lihat hasilnya. PD Victory, pelayanan lewat online, banyak ibu-ibu yang di jauh, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di luar pulau yang tidak pernah ketemu saya. Dan mereka bilang gini, Bu, saya pulih karena melihat prosesnya Bu Eli. Kira-kira pernah enggak menyesal? Saya enggak pernah menyesal. Bahkan saya melihat seluruh kehidupan rumah tangga saya bagaimana satu persatu Tuhan itu bawa. Ya, saya bersyukur tahun ini juga saya sudah punya cucu nanti September. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya bersyukur bagaimana Tuhan itu berkati. Kalau saya lihat 13 tahun yang lalu secara akal saya enggak mampu loh. 3 anak saya mungkin lihat masa depan mereka suram saudara. Tapi yang Tuhan janjikan selalu yang terbaik. Firman-Nya digenapi, keturunan orang benar diberkati. Amin. Nah kita lihat ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham. Lihat ayat ke-12. Kita baca. Setelah itu 1 poin lagi kita selesai. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu. Nah ini kesalahan Abraham. Ya, ngambil anak dari budak. Segala sesuatu makanya jalani aja prosesnya Tuhan. Jalani, nikmati, syukuri. Yang pasti Tuhan berkata gini, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Hari ini percayalah, orang mau menghancurkan hidupmu, yang pasti janji Tuhan itu pasti digenapi. Sekali Tuhan berkata Ishak bukan Ismail. Walaupun ada banyak cara yang mungkin saudara hari ini ngalami keadaan yang tidak mungkin bisa tergenapi janji Tuhan. Tapi percayalah seperti yang Tuhan katakan di ayat 12. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Sekali Tuhan berjanji, dia tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun melewati keadaan yang sulit, tidak ada dasar berharap, semua jalan tertutup. Tapi sekali Tuhan berjanji, dia akan menggenapi janjinya. Buka PowerPoint saya. Bagaimana Tuhan melakukan atau bertindak seperti yang dijanjikannya. Yang pertama, nah itu. Tuhan itu melakukan apa yang dijanjikannya, tidak pernah terlambat. Ya, walaupun kelihatannya sudah kakek nenek terlambat, enggak. Yang kedua, Tuhan melakukan apa yang dijanjikannya, tidak butuh bukti yang mendukung dan bukti baik. Makanya hidup orang benar, kalau enggak mau stres, enggak mau depresi, jangan lihat fakta. Semakin lihat fakta, imanmu semakin kecil. Jam doamu pasti berkurang, sukacitamu makin berkurang. Gimana Bu Eli? Lihat fakta tiap hari. Hutang, minus, merah. Tanggal 1 Bu Eli, kewajiban jalan. Semakin saudara lihat fakta, tidak cukup. Pada akhirnya tidak cukup. Tapi percayalah, kalau Tuhan menggenapi janjinya, dia tidak butuh bukti baik, dia tidak butuh bukti yang mendukung. Walaupun faktamu hancur, tapi engkau berkata seperti ini, Tuhan, aku hidup bukan karena melihat, tapi orang benar hidupnya karena percaya. Ketika aku percaya akan janjimu bahwa berkat ada di atas kepalaku, berkat ada di atas usahaku, maka usahaku yang hari ini sepi, usahaku yang hari ini arahnya bangkrut, Tuhan sanggup memulihkan karena engkau yang berjanji. Ketika itu engkau ucapkan, percayalah, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan.
Amin. Yang ketiga, Tuhan melakukan apa yang dijanjikannya, tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi. Sekalipun hari ini engkau berkata, Bu, usaha saya sudah bangkrut, rumah sudah dijual, tinggal rumah kontrak, enggak apa-apa, syukuri aja. Yang pasti perjalanan hidupmu nanti pasti ditutup dengan maka mengandunglah Sarah. Maka diberkatilah usaha yang bangkrut. Maka rumah yang sudah dijual karena membayar utang, maka Tuhan akan mengembalikan rumah yang tadinya enggak punya rumah kontrak. Tuhan sanggup ketika engkau tetap berdiri di atas kebenaran firman. Amin. Karena Tuhan pasti genapi janji firman-Nya yang terakhir. Yuk pemain musik bisa maju ke depan. Bagaimana Tuhan menjawab doa sesuai waktunya. Roma 4 ayat 19 kita baca terlebih dahulu. Roma 4 ayat 19. Imannya apa saudara? Tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Mungkin hari ini kau lihat, Tuhan, keadaanku sudah sangat-sangat terpuruk. Keadaanmu boleh terpuruk, sangat terpuruk bisa terjadi. Rumah tanggamu boleh hancur, sangat hancur. Tapi yang pasti hari ini jangan pernah lemah imanmu. Jangan pernah kendorkan jam doamu sekalipun tidak ada bukti. Lihat ya, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 3 hal saudara, yuk kalau Tuhan punya waktu hari ini, hanya tunggu waktunya kok. Saudara yang lagi dalam ruang tunggunya Tuhan, tidak usah mempercepat waktunya Tuhan. Saudara percaya Tuhan pasti punya waktu yang tepat. Hari ini sabar aja, makin sabar makin besar hasil nanti yang saudara akan nikmati. Saya kalau tidak sabar tahun kelima, saya tidak jadi hamba Tuhan. Saya tidak lihat Victory ada di Jakarta, ada di Bali, di Semarang, ada di Malang. Ya, saya tidak lihat pelayanan PD Victory lewat khotbah saya memberkati banyak orang. Tapi waktunya Tuhan itu selalu yang terbaik. Nah ini, Tuhan menjawab kita dengan keajaiban sekalipun kita sudah sangat lemah dan putus asa. Yang penting jangan lemah imanmu. Segala sesuatu cuman tunggu waktunya Tuhan. Hari ini kita tidak bisa paksa waktunya Tuhan. Maupun kita sudah katam baca firman, kita sudah melayani, kita sudah hebat dalam memberi persembahan. Dia tetap punya kedaulatan atas waktunya yang tidak bisa ada kuasa yang bisa mempercepat. Kalau dia yang menutup pintumu sampai hari ini, tidak ada kuasa yang bisa membuka. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan membuka pintu, walaupun mungkin faktamu hari ini sudah sangat lemah, putus asa. Lihat yang kedua, Tuhan menjawab kita dengan kuasanya yang tidak terbatas, sekalipun kita sudah diambang batas kekuatan. Amin. Justru yang diambang batas kekuatan hari ini, nanti lihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas di depan akan terjadi. Yang ketiga, Tuhan menjawab kita dengan anugerahnya sekalipun keadaan kita sudah jatuh tempo. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk segera bangkit berdiri. Ya, ada 3 hal. Yang pertama apa saudara? Diingat-ingat, direview. Yang pertama, Tuhan memperhatikan kita seperti yang difirmankannya. Tuhan akan bertindak seperti yang dijanjikannya. Tuhan akan menjawab seperti waktunya Tuhan. Amin. Jadi yang dalam perjalanan apa saudara? Firman, janji, dan waktunya. Yang penting jangan menolak didikan Tuhan, jangan menyangkal firman, jangan lemah imanmu. Tangkap? Apa yang pertama? Jangan menolak didikan Tuhan, jangan menyangkal firman, jangan lemah imanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesaksian dan firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami belajar di tengah badai yang besar,
Di tengah proses yang begitu membuat kami hari-hari ini sangat lemah, sangat putus asa. Ketika kami melihat fakta yang terjadi, badai yang menghantam hidup kami. Kami berkata, Tuhan, siang ini memang kami secara manusia kami sudah tidak mampu lagi. Tapi kami mau berkata, ketika Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi sara-saramu di akhir zaman. Kami akan melihat yang tidak mungkin, kami akan mengandung Tuhan. Bagaimana Tuhan, apa yang kami alami dengan keuangan kami akan mengandung, kami akan melahirkan Tuhan, keuangan yang diberkati Tuhan. Kami yang lagi ngalami proses rumah tangga, di mana kami hari-hari ini menjalani kesakitan yang luar biasa ketika kami disakiti pasangan hidup kami. Kami mengalami pengkhianatan yang luar biasa. Tapi satu kali Tuhan, kami akan mengandung, kami melahirkan satu pemulihan yang indah, anggur yang manis yang akan kami terima sampai keturunan kami Bapa. Baik kami yang sakit, kami akan melahirkan satu kesembuhan yang luar biasa karena kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya anak-anak-Mu pulang dari tempat ini, kami diubahkan. Kami punya iman yang tetap percaya tanpa melihat. Berkati juga hamba-Mu Randy dan Lady Tuhan. Kami tahu pemulihan ini karena Tuhan punya rencana yang indah. Hamba-Mu akan menjadi kesaksian dimanapun, bahkan kehidupan rumah tangganya akan terjadi terobosan, baik itu berkat anggur yang manis sampai anak cucu mereka. Tuhan akan berkati secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati yang sudah melayani siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Pak Benny Tuhan dan Bu Ratna yang menggembalakan gereja Every Nation. Tuhan tambahkan karunia yang luar biasa. Dan kalau tiba waktunya kami ingin memberi persembahan yang terbaik, berkati setiap tangan yang memberi. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin.